Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya M. Kevin Febian, saya Muhammad Aldo Rizky, saya Bima Sanaribah, saya Dimas Dinata, saya Farhan Mehandi, akan memperlihatkan sebuah video yang berjelaskan tentang larangan berbuat zina dan pergaulan bebas. Saksikan video berikut ini. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian zina. Zina adalah zina secara bahasa, yaitu diambil dari kata zana yazni, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, melainkan segala aktivitas yang seksual yang termasuk kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Allah telah menegaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wala asabillah, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Rasulullah juga telah menegaskan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kalian berdua-duaan dengan wanita yang tidak mahram, karena yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Setelah mendengari pembahasan dari Kevin, di sini saya akan membahas lagi tentang isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 17, surah 32, mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. 1. Dampak di dunia. A. Menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, harga dirinya di masyarakat. B. Mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelaku menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan hawa nafsunya meskipun harus mengeluarkan biaya besar. Dan C. Mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelaku berkurang karena bisa terserat penyakit yang dapat mengakibatkan kematian seperti HIV atau AIDS, infeksi saluran kelamin dan sebagainya. Dan yang kedua, dampak di akhirat. A. Mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. B. Hisab yang jelek, banyak dosa. Pada saat hari perhitungan amal atau bisa juga disebut yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan memperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang ia lakukan semasa hidup di sana. Yang C. Siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Beliau memperlihatkan ada kelompok orang yang menghadapi daging segar, tetapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. setelah mengetahui pengertian dan isi kandungan, terdapat beberapa pengertian zina menurut beberapa mazhab. Yang pertama, ada mazhab Al-Hanafiyah, menyebutkan pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat.
Lalu yang kedua ada mazhab al-Malikiyah. Mendefinisikan pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim pada manusia yang bukan budak miliknya tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga ada mazhab asy-Syafi'iyah. Memberikan definisi tentang pengertian zina adalah maksudnya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. Lalu yang keempat ada mazhab al-Hanabilah. Pengertian zina dari mazhab al-Hanabilah adalah hilangnya hasyafah kemaluan laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita yang tidak ada hubungan isma antara keduanya atau syubhat. Setelah mengetahui mazhab atau pendapat para ahli mengenai zina, selanjutnya ada hukum zina. Para ulama telah bersepakat bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang haram. Lalu, perbuatan zina juga dilarang oleh Allah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32 mengenai larangan perbuatan zina. Kata larangan mendekati artinya adalah larangan untuk mendekati sesuatu yang merangsang atau memancing hawa nafsu. Lalu yang kedua adalah kategori zina. Yang pertama adalah zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hukuman bagi pezina muhson adalah dirajam atau dipukul dengan dilempari batu sampai meninggal. Lalu yang kedua adalah zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau masih berstatus sebagai lajang. Hukuman bagi pezina ini adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan juga diasingkan selama 1 tahun. Ini adalah hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukuman rajam. Hukuman rajam adalah hukuman bagi para pezina muhson atau pezina yang sudah menikah. Hukuman ini dilakukan dengan cara melempari pezina dengan batu sampai meninggal. Nah, syarat dari hukuman ini yang pertama adalah hukuman tersebut berlaku di wilayah tertentu. Lalu yang kedua adalah terdapat mahkamah syariah. Lalu yang ketiga adalah syarat bagi para pelaku telah terpenuhi. Dan yang keempat adalah ada 4 orang saksi yang adil atau pengakuan dari pelaku. Dan yang kelima adalah peristiwa tersebut terjadi pada wilayah hukum tersebut berlaku. Lalu yang kedua adalah hukuman dera. Hukuman dera adalah hukuman cambukan kepada para pezina. Nah, pezina yang diberlakukan hukuman ini adalah pezina ghairu muhson atau pezina yang belum menikah. Syarat berlakunya hukuman ini yang pertama adalah pezina tersebut sudah balik, mukallaf dan sehat. Dan yang kedua adalah melakukan tanpa adanya paksaan. Dan yang ketiga adalah pezina sudah mengetahui bahwa zina adalah perbuatan yang haram. Keempat adalah terjadinya jimak. Dan yang kelima adalah zina benar-benar terbukti dilakukan. Selanjutnya adalah hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan zina. Allah mengancam orang-orang memfitnah orang lain. Dan juga Allah akan melaknat orang yang telah memfitnah orang lain telah melakukan zina. Hal tersebut telah Allah tuangkan dalam surat An-Nur ayat surat ke-24 ayat 23 yang artinya sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka akan dilaknat di dunia dan akhirat dan mereka mendapatkan azab yang besar. Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 23. Ayat tersebut mengandung makna bahwa orang yang menuduh orang lain tanpa bukti telah melakukan zina mendapat hukuman 80 kali didera atau dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah balik, berakal sehat, dan bukan orang tua yang menuduh. Lalu yang kedua adalah orang yang dituduh zina merupakan orang yang baik. Dan yang ketiga adalah perbuatan tuduhan zina baik secara lisan maupun tulisan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah diharamkannya zina. Bukan tanpa alasan mengapa hukum zina haram dan sangat dilarang, sehingga sanksi bagi pelakunya sangat berat. Setidaknya ada sejumlah hikmah dari diharamkannya zina.
Adapun hikmah yang diharamkannya zina yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan. Karena anak hasil perzinahan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Kedua, menjaga harga diri dan kehormatan. Ketiga, menjaga ketertiban dan keturunan rumah tangga. Keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan. Kelima, terhindar dari penyakit menular seksual. Dan juga adapun dampak dari perbuatan zina, dampak negatif dari perbuatan zina. Yang pertama, ada mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Yang kedua, dijauhkan dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab anak hasil zina tidak jelas. Dan yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Lalu materi selanjutnya adalah pergaulan bebas. Pergaulan yang bebas adalah salah satu perbuatan yang menyimpang. Dari segi bahasa, pergaulan adalah cara atau proses bergaul. Dan bebas artinya tidak ada halangan atau tanpa batasan. Nah, jadi dapat diartikan pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara tidak terkontrol, tanpa dibatasi dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Lalu salah satu surat yang mengatur mengenai pergaulan bebas yaitu surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 yang berbunyi An-Naziyatu wan-Naziyah fajaliku kulla wahidum minhuma mi'atahu jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minu nabillahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki derhala masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali, dan janganlah kalian merasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum dari Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Mendengarkan Quran surat An-Nur ayat surah 24 ayat kedua. Adapun isi kandungannya yaitu 1. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum darah atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki, untuk memberikan shock terapi serta peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Dan kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukum terhadapnya. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Yang keempat, penyebutan kata az-zaniyah atau perempuan pezina lebih didahulukan daripada kata az-zani atau laki-laki pezina akibat kehamilan, jika sampai terjadi kehamilan, atau dampak negatif yang diakibatkan perzinahan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Dan yang kelima, terlahir dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Berbeda dengan laki-laki yang dapat pergi kemana saja sendirian. Oleh kerana apabila terjadi sesuatu, maka sesungguhnya pihak perempuanlah yang paling dirugikan. Dan adapun ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif. Contohnya narkoba. 2. Tidak menghargai orang tua. Dan yang ketiga, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting.
Yang keempat, menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang kelima, kecanduan menonton konten pornografi, bahkan melakukan seks bebas. Yang keenam, mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Yang ketujuh, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan atau rasa malas. Yang kedelapan, kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Yang kesembilan, mendapatkan uang atau hal lain dengan cara yang tidak halal. Dan yang terakhir ke-10, membuat keresahan dalam masyarakat. Dan yang ke-B, contoh bentuk pergaulan bebas. Berikut adalah beberapa contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas anak muda zaman sekarang. Bahkan di antaranya sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak termasuk ke dalam bentuk pergaulan bebas. Adapun beberapa pergaulan bebas. Yang pertama, pacaran. Yang kedua, seks atau sekedar saling pegang bagian tubuh antara pasangan pranikah. Dan yang ketiga, pemakaian obat-obatan terlarang. Yang keempat, meminum alkohol atau meminum keras lainnya. Yang kelima, tawuran antar kelompok. Yang keenam, clubbing atau pergi ke diskotik dan tempat sejenisnya. Ketujuh, mengenakan pakaian yang tidak sesuai norma. Kedelapan, menonton film yang berunsur pornografi. Yang ke-9, balapan liar di jalan. Dan yang terakhir 10, bergabung dengan geng-geng tidak bermoral. Selanjutnya ada penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang minim. Penyebab pergaulan bebas dari lingkungan pertama, remaja dan anak yaitu keluarga. Keluarga adalah salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi perilaku anak di masyarakat. Kedua, broken home. Broken home tidak selalu berkaitan dengan orang tua yang bercerai, tetapi terkait pada rumah yang tidak nyaman dan adanya kekerasan dalam keluarga dapat dikategorikan sebagai broken home. Ketiga, ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang bercakupan berisiko membuat anak dan remaja menjadi putus sekolah serta tidak mendapatkan hak mendasar dalam hidupnya. Keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak baik dapat menyebabkan pergaulan bebas. Kelima, penyalahgunaan internet. Seiring dengan berkembang zaman, penggunaan internet pun semakin pesat di segala kalangan, terutama anak-anak dan remaja. Keenam, pengaruh teman sebaya. Teman menjadi keluarga kedua yang ada di hidup anak dan remaja. Memiliki lingkungan pertemanan yang tidak baik seperti berteman dengan anggota yang termasuk anak dalam geng, anak nakal dapat menjadi penyebab anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Ketujuh, lemah kontrol diri. Penyebab pergaulan bebas juga bisa berasal dari diri sendiri. Salah satunya adalah karena lemahnya kontrol diri. Kedelapan, gaya hidup. Dengan dorongan gaya hidup yang berkembang kian bebas saat ini, bagi remaja merasa harus mengikuti gaya hidup modern yang bebas, membuat mereka mengikuti gaya hidup atau tren yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga akhirnya dapat memicu mereka untuk melakukan pergaulan bebas. Yang terakhir, kurangnya nilai keagamaan. Penyebab pergaulan bebas yang lain adalah karena kurangnya pendidikan agama yang didapatkan oleh anak dan remaja di sekolah. Melalui pendidikan agama nilai yang ada, mereka mengerti apa saja yang mempunyai nilai kebaikan dan nilai apa saja yang memiliki nilai keburukan. Selanjutnya dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama, penyakit menular seksual atau PMS. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko terkena PMS seperti sifilis, HIV, gonore, dan HPV. Lalu yang kedua, kehamilan tidak diinginkan. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini tentu saja akan merusak masa generasi muda. Lalu yang ketiga ada aborsi. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko aborsi karena seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin tidak merasa siap untuk menjadi orang tua. Lalu yang keempat adalah masalah emosional. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko masalah emosional seperti depresi,
rasa kosong dan rasa tidak bahagia. Lalu yang kelima ada masalah dalam hubungan. Pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah dalam hubungan seperti cemburu, kecurigaan, dan konflik. Lalu yang keenam adalah masalah dalam keluarga. Pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah dalam keluarga, seperti konflik dengan orang tua atau anak-anak yang merasa tidak diakui atau diabaikan. Cara menghindari pergaulan bebas. Selektif dalam memilih teman. Lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Bagi remaja, teman merupakan pihak yang paling sering menjalin relasi. Oleh karena itu, selektiflah dalam memilih teman. Hindari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk. 2. Berpendirian kuku. Memiliki pendirian yang kuku membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Remaja juga lebih berani mengatakan tidak pada perbuatan atau perilaku menyimpang. Jadi jika ada teman yang mengajak Anda melakukan hal-hal menyimpang, tolaklah dengan tegas. Selanjutnya adalah pembiasaan sikap. Pembiasaan sikap ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Semakin majunya perkembangan teknologi akan semakin mempermudah masyarakat untuk bersosialisasi. Maka dari itu kita perlu menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, seperti menjaga kesopanan. Yang kedua adalah menutup dan menjaga aurat. Bagian tubuh yang harus kita tutupi itu dinamakan aurat. Untuk perempuan, seluruh tubuh bagian muka dan telapak tangan adalah aurat mereka. Adapun bagi laki-laki, aurat adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Selektif dalam memilih teman bergaul akan membawa dampak yang positif. Misalnya, kalau kita memilih teman bergaul yang buruk, maka itu akan membawa pengaruh negatif untuk kita. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Kita harus menjadi pribadi yang berani dan tegas untuk menghindari perbuatan maksiat. Salah satu caranya menghindari atau menjauhi tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Waktu luang kita bisa diisi dengan kegiatan positif, misalnya membuat karya daripada melakukan hal lain. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar terhindar pergaulan bebas dan perbuatan zina, kita harus memperkuat iman kita kepada Allah. Yang ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu. Puasa adalah berlatih mengendalikan nafsu. Apabila seorang mukmin mampu mengendalikan nafsunya, maka ia mampu menahan sebagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kami bermanfaat.